Halo, selamat malam teman-teman businesspreneurs. Selamat bergabung di acara rutin bisnis.id di Senin malam, yaitu ada acara Business Live Q&A bersama Pak Baskoro Hadi selaku co-founder dari bisnis.id. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, saya Sherly dari bisnis.id. Selama 1 jam ke depan saya akan memandu acara ini bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, biasanya sebelum masuk ke Q&A, Pak Baskoro akan memberikan topik pembuka, yaitu topik pada malam hari ini, profit and loss, tanggung jawab siapa. Nah, setelah dibukanya topik pada malam hari ini, maka nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan baik itu marketing, branding, value creation, ataupun pertanyaan di luar dari topik pada malam hari ini. Selamat malam semua. Boleh nih di komen teman-teman semua dari mana aja pada malam hari ini. Nah, kita akan tunggu Pak Baskoro untuk join. Nah, saya undang. Malam, Pak. Halo, malam Sherly. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Baskoro apa kabar? Sehat, Alhamdulillah juga. Ini baru balik tadi dari workshopnya Pak Budi, Triple Value di Hotel Mulia. Jadi pas sekali, balik makan, sholat, langsung ke sini. Gak ada capeknya ya, Pak? Alhamdulillah masih tidak terasa capek. Alhamdulillah. Gimana Sherly di mana nih? Di rumah, Pak? Di rumah, nggak kemana-mana dari tadi. Enggak. Oke. Nah, topik pada malam hari ini, profit and loss, tanggung jawab siapa? Mungkin boleh dibuka, Pak? Ya, terima kasih Sherly sudah mendampingi saya kembali malam ini di Business Q&A at business.id. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mulai banyak ya nih, udah berapa nih? 20 orang yang bergabung. Semoga lebih banyak lagi nih. Kita di business.id memang memberikan kesempatan buat teman-teman. Dan moga-moga pertanyaan teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk lebih memperjelas topik-topik tertentu atau topik seputar bisnis pada umumnya. Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung juga ya, Sherly ya, perlu kita sampaikan juga bahwa yang namanya business.id, business Q&A ini kita lakukan 2 kali seminggu. Hari Senin bersama saya dan juga hari Rabu bersama Pak Budi. Lalu juga di hari Sabtu biasanya kita ada yang namanya Business Forum, mendatangkan para panel expert di bisnis ya, dan topiknya bervariasi dan seringkali memang sangat menarik ya buat teman-teman. Jadi itu salah satu upaya kami di business.id untuk memberikan sumbangsih ya kepada entrepreneur ataupun startup Indonesia. Jadi teman-teman ada kesempatan banyak untuk belajar dan mendalami bisnis di business.id. Oke?
Oke, malam ini topiknya P&L ya atau profit and loss atau apa namanya neraca laba rugi kalau bahasa Indonesia aja ya. Laba rugi. Nah, itu saya pingin apa namanya mengulas sedikit ya. Sebenarnya itu tanggung jawab siapa gitu. Dan mungkin sebelum saya mulai, saya ingin tanya nih ke teman-teman ya biar lebih interaktif ya. Jadi nggak satu arah aja nih sebelum nanti teman-teman punya pertanyaan. Ayo, coba pertanyaannya P&L atau profit and loss statement itu tanggung jawab siapa sih dari pemahaman teman-teman? Boleh dong kasih ini jawabannya. Nggak ada yang salah atau benar ya, yang penting kita sama-sama belajar. Tapi saya yakin pasti teman-teman udah banyak yang tahu lah. Ayo, halo Ete, selamat malam. Selamat Wah, ini malam. rajin nih. Selamat malam juga nih Sundoro Agu, terlihat ada Winda Yuliati juga. Terus ada, wah nih banyak nih. KM Solin, KM Online. Ayo, coba dijawab. Ada yang jawab belum? Tanggung jawab ownernya. Wah, betul. Tanggung jawab ownernya. Ya. Indri di 01. Ownernya. Oke. HRZA juga menjawab ownernya. Faizaleka tanggung jawab manager. Oke, mungkin dijelaskan Faizaleka tadi ya. Faizaleka bicara soal ownernya juga. Oke, siapa lagi yang mencoba menjawab? Finance, Adi bilang finance ya. Pram R baru join. Ayo Pram, jawab coba. Profit and loss tanggung jawab siapa? Ayo, tadi udah banyak yang nyebut owner, pemilik. Ada beberapa yang nyebut manager. Satu orang menyebut manager, satu orang menyebut apa namanya tadi? Uh, si finance ya. Venture 11.30 menyebutkan CEO or director. Attach bilang CEO. Oke. Ayo saya kasih kesempatan beberapa detik lagi yang mau menebak atau menjawab. Alpha Dison baru join. Norins Chocolate. Oh yes. Banyuwangi apa dari mana Norins ya? Jawa Timur ya. Madang Kebul. Oke, tanggung jawab siapakah P&L itu, profit and loss? Semua orang yang di organisasi. Wah, R. Giovanni ya. Danilin tanggung jawab semua pemilik budget. Wah, oke, menarik. Oke, siapa lagi? Manajemen perusahaan. Hakiki bilang director. Kawan dekat barbershop bilang tanggung jawab semua tim dong. Oke. Oke. Ya, cukup menarik teman-teman. Jadi intinya tadi kalau kita bicara soal owner atau manager atau director, sebenarnya kita anggap ini bisnisnya sudah berjalan, jadi anggap aja nih teman-teman sudah lebih menangani bisnisnya nanti ke depannya lebih profesional. Jadi ownernya bisa jadi terlibat langsung dalam manajemen atau tidak. Ownernya bisa jadi tetap menjadi CEO atau bahkan menjadi kepala divisinya saja ya. Terus apa namanya kepala perusahaannya dipimpin oleh CEO yang profesional bisa jadi juga seperti itu. Oke, jadi jawabannya sebenarnya adalah memang kalau kita perhatikan profit and loss itu tanggung jawab siapa utamanya adalah pemimpin perusahaannya, apapun itu namanya ya, mau CEO atau managing director ataupun just head of a company atau country manager ya, macam-macam title-nya. Tapi utamanya memang adalah kepala dari perusahaan tersebut, CEO-nya. Nah, tapinya nih, yang terpenting tapinya. Tapinya adalah masing-masing divisi, khususnya yang memegang apa namanya peran komersial, ya, peran komersial
atau komersil bahasa Indonesia. Peran komersial itu biasanya siapa? Orang sales, orang marketing. Itu adalah orang-orang komersial. Oke. Nah, mereka, orang-orang komersial ini juga punya bagian PNL-nya, porsi PNL-nya yang menjadi tanggung jawabnya. Oke. Jadi yang paling terdekat saja dari CEO adalah tim komersial, yaitu marketing sama sales-nya, yang sebenarnya masing-masing punya tanggung jawab di PNL-nya divisi masing-masing. Gitu. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Budi. Pak Budi udah sangat sibuk tadi siang sampai sore menyempatkan diri malam ini nih menyapa teman-teman sekalian nih. Ya, jadi yang utama kembali ya, yang bertanggung jawab terhadap P&L adalah CEO-nya, Managing Director-nya, atau kepala perusahaan tersebut. Nah, memang dalam dalam menjaganya itu selalu dibantu oleh tim finance ya, tim finance-nya. Nah, lalu yang layer selanjutnya yang terdekat pertanggungjawabannya terhadap P&L adalah tim commercial, yaitu sales dan marketing. Nah, mereka punya porsi tanggung jawab terhadap profit and loss-nya. Saya kasih contoh, umpamanya di divisi sales, ya di divisi sales kita tahu sales tuh kebanyakan dan keseringan bertanggung jawab dalam hal sales and distribution. Oke, sales and distribution atau S&D ya. Nah, mereka itu juga punya yang namanya, kalau kita bicara soal distribusi, mereka punya profit and loss untuk account masing-masing ya. Memang tidak semua account ya, atau tidak semua channel yang harus dibuatkan PNL-nya. Tapi paling tidak untuk channel-channel yang besar atau major itu biasanya harus ada PNL-nya, profit and loss-nya, sehingga kita bisa tahu bahwa account yang kita layanin ini atau channel yang kita layani ini itu profit and loss statement-nya seperti apa, neraca laba ruginya itu seperti apa. Oke, sekarang pertanyaannya, channel itu apa sih maksudnya? Ya, channel itu adalah saluran di mana kita menghadirkan produk atau jasa kita ke hadapan konsumen. Ya, kita ambil contoh yang mudah aja, kalau sebelum ada marketplace yang online zaman sekarang, marketplace yang zaman dulu kita sebut aja kayak hypermarket atau supermarket atau minimarket, itu kan channel-channel ya. Ini hanya memudahkan ilustrasinya aja. Nah, kalau kita bicara seandainya hypermarket, minimarket, dan supermarket itu berkontribusi anggap aja 60% dari total penjualan kita, berarti channel tersebut itu adalah channel kunci, ya, major. Sehingga kita dalam penanganan kepada marketplace tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh modern trade tadi ya, mau itu hyper, super, atau minimarket, kita harus tahu punya profit and loss dari channel tersebut. Gitu. Contohnya kalau kita jualan ke Carrefour, kalau kita jualan ke Hypermart, kalau kita jualan ke Indomaret, kita harus tahu, karena notabene-nya kita punya kontribusi sales yang cukup tinggi di channel-channel tersebut atau account-account tersebut. Nah, sama halnya kalau kita sekarang di zaman online, marketplace-nya berkembang ke, ya kita sebut aja ya, Tokopedia kah, Bukalapak kah, Shopee kah. Nah, itu kita juga harus punya yang namanya profit and loss-nya. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya sales-nya, karena menggunakan channel-channel tersebut. Sehingga bisa disetarakan bahwa kalau saya jualan ke channel tersebut, apakah akan lebih menguntungkan atau keuntungannya
lebih kecilkah dengan channel atau marketplace yang lain gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara P&L di tim eh, sales yang berhubungan langsung dengan marketplace. Oke, kalau marketing gimana? Marketing juga punya P&L. Ya, porsi P&L yang dipertanggungjawabkan juga ada. Apa itu? Contohnya ya, mereka juga bertanggung jawab untuk pengadaan sales atau top line ya, net sales revenue atau bahasa kerennya kalau di kalangan teman-teman mungkin omset, oke? Nah, marketing punya target di atasnya net sales revenue-nya, lalu juga bertanggung jawab juga terhadap OPEX-nya kan, kalau di profit and loss kan ada ya, net sales revenue, terus ada OPEX-nya sebelum di bawahnya profit, kurang lebih gitu kan ya. Walaupun detailnya pecahannya lebih banyak lagi, tapi biasanya 3 grup itu, pendapatan, net sales revenue-nya, OPEX-nya, dan itu juga bagian yang menjadi tanggung jawab marketing di porsi marketing. Apa sih yang masuk dalam OPEX itu? Pembelanjaan iklan ya, lalu juga apa namanya promosi-promosi yang dilakukan, apakah itu bentuknya dalam diskon ataupun dalam memberikan gimmick atau mengadakan aktivasi, itu masuknya ke OPEX. Jadi kalau ada suatu project, tim marketing harus berhitung profit and loss-nya. Ya, mengadakan promo ini dapat top line-nya atau sales revenue-nya berapa, dikurangin biayanya, nanti profitnya berapa. Sehingga itu bisa dibanding-bandingkan dengan program A atau program B, atau kampanye A dengan kampanye B, kira-kira profit and loss-nya seperti apa. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, seandainya ada inovasi atau renovasi terhadap produk atau jasanya, itu juga harus dihitung. Jadi kalau suatu saya di korporasi, tim saya yang di tim marketing itu harus bertanggung jawab. Dia mau mengeluarkan produk tertentu, dia akan menghitung, oh desain produknya mau kayak gini, COGS-nya atau HPP-nya ya, COGS itu, cost of goods sold atau HPP itu harus dihitung sehingga semuanya akan terlihat nanti. Revenue-nya akan dapat berapa, biayanya berapa, termasuk biaya iklan berapa, akhirnya profitnya berapa. Ya, jadi kembali ke pertanyaan di awal, di topik pembuka saya ini adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap profit and loss, neraca laba rugi, utamanya memang CEO. Ya, tapi ada porsi-porsi lain yang dipertanggungjawabkan oleh departemen atau divisi tertentu juga, khususnya yang jelas dan sangat jelas adalah tim komersil, ya, tim komersial, yaitu marketing dan sales, dan yang lain juga ada di divisi lain. Oke, nah, jadi moga-moga teman-teman jelas. Kalau nanti organisasinya sudah lebih mapan, lebih tertata, jadi tanggung jawab P&L juga harus dibagi-bagi. Ya, harus dibagi-bagi sesuai dengan jatah peran dan tanggung jawab masing-masing divisi. Begitu. Halo Muazin, malam. Wah, join nih. Bosnya Forest nih, ownernya Forest nih, Muazin. Oke, jadi sekarang kalau itu topik pembukanya, moga-moga teman-teman lebih jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi seperti yang Shirley tadi sampaikan, kalau ada pertanyaan di luar topik ini, berhubungan dengan bisnis, silahkan juga. Oke, kita buka, Shirley. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nih di kolom komentar ataupun di question box yang ada di bawah ini, yang ada tanda tanyanya itu. Ya, Shirley jelas nggak Shirley dari apa yang saya sampaikan tadi? Mungkin Shirley juga punya ada pertanyaan, silahkan juga Shirley. Eh, Mungkin lebih ke ini kayak Pak, kalau misalkan Hmm. eh, kan saya juga dari akuntansi. Oke. Jadi kalau dulu tuh saya belajarnya kan kalau pas laporan keuangan khususnya laba rugi ini kadang kan Mm-mm.
kita ada di bagian pajaknya tuh ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk pajaknya itu biasanya apa aja sih Pak yang perlu diperhitungkan kalau misalkan dalam skala bisnis yang kecil itu? Maksudnya ada pajak apa aja? Oh, oke. Jadi kalau kita bicara soal pajak ya sebelum kita lari ke bawah pajaknya ya, biasanya itu kan ada aturannya ya. Kayak contohnya apa namanya? Jadi kan ada dua hal ya, pajak yang withholding atau yang kita menahan pajak orang lain ya. Kalau seandainya kita menjual barang kita kan, ya kita menjual produk atau jasa kita, PPN itu kan pajak pertambahan nilai itu sebenarnya sifatnya adalah withholding tax. Sebenarnya itu kan apa namanya disalurkan atau dibebankan ke konsumen atau konsumer akhir kan. Sehingga kita yang menarik tapi sebenarnya itu yang bayar si konsumen. Sehingga nyebutnya kan withholding tax ya. Itu pajak yang pasti, makanya itu banyak entrepreneur yang tidak melakukan withholding tax, tidak menahan tax yang harusnya dibayarkan oleh konsumen. Itu salah satu jenisnya ya. Alasannya apa? Ya tentunya kita tahu lah. Intinya para entrepreneur itu merasa kalau dia harus membebankan PPN berarti harganya di pasaran menjadi 10% lebih tinggi daripada entrepreneur atau pemain bisnis lain yang tidak membayar pajak. Jadi kekhawatirannya utamanya sih seperti itu ya. Tapi kan ada di bawahnya kan, kita juga akan kena pajak pendapatan kan di bawah ya. Nah, pajak pendapatan itu kan yang sifatnya apa namanya ada ya rate-nya ya. Tadi saya bicara dengan Toto di Triple Value, dia juga menjelaskan. Jadi dikala sudah di atas PKP 4,8, pajaknya menjadi berapa? 10%, apa saya lupa rate-nya berapa lah. Intinya kalaupun 10%, anggap pajak omsetnya 5 miliar ya, sudah di atas PKP, hanya 200 juta di atas PKP, pendapatan 500 miliar, tapi profitnya 10%, yang tadi cuma bayarnya 0,5% dari 4,8, profit dari 4,8 ya, 480 juta, berarti kan cuma harusnya bayarnya kalau berapa? Kalau setengah persennya dari 48 juta berapa? Berarti kan 10% 4 cuma dikit sekali lah ya, 4 juta, 2,5 juta kurang lebih kan. Tapi giliran udah jadi 5M kena PKP, profitnya 10%, 500 juta, terus dikenakan 10% menjadi 50 juta, kan loncatannya jadi menjadi tinggi kan. Ya, jadi itu paling tidak dua jenis pajak yang sangat-sangat jelas. Tapi juga ada pajak di mana kalau seandainya kita memberikan barang promosi, contohnya Shirley membeli saya jualan makanan. Gitu. Setiap pembelian ini Shirley mendapatkan payung. Ya, nah itu sebenarnya kena pajak. Saya harus membayarkan pajak itu. Jadi dihitung tuh payungnya nilainya berapa nih. Payungnya saya beli ya. Saya beli payung itu senilai mungkin anggapnya 50.000 gitu. Itu dikenakan pajak. Saya harus membayarkan pajak gitu. Karena itu barang promosi. Jadi barang-barang promosi harusnya itu subject to tax atau dikenakan pajak. Nah, itu salah satu jenis yang saya ingat sekali waktu awal-awal diperkenalkan itu Shirley ya. Itu orang-orang marketing itu menjadi, wah pusing, budget gue nambah dong berarti. Yang tadinya notabene saya punya budget seumpamanya 100 juta, saya bisa belikan payung itu berapa? 1.000 payung, tapi karena saya harus membayarkan pajak yang 10%, berarti budget saya tiba-tiba harus berkurang menjadi 900 kurang 10%-nya kan gitu. Sehingga apa yang saya bisa tawarkan konsumen menjadi kurang nilainya 10% gitu. Ya, jadi itu jenis-jenis pajak ya, ada withholding dari hasil dari harga penjualan harus dikenakan,
Di bawah penghasilan juga ada pajaknya. Lalu kalau kita melakukan promosi untuk konsumen, barang yang kita berikan dalam bentuk apapun, itu kena pajak juga yang harus dipotongkan dan harus disetorkan ke negara. Itu sih yang saya tahu, Shirley. Good question. Oke, ini udah ada pertanyaan nih Pak dari Pak Jauhar. Maaf Pak, pertanyaannya masih global. Bagaimana cara meningkatkan sales? Kalau dari sisi produk, insya Allah sudah bagus atau winning produk, namun penjualan masih belum maksimal. Iya, pertanyaannya ini apa namanya? Pak Johar ini apa? Johar Mansur ya. Memang global ya. Jadi bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Jadi kalau apa yang selalu kami sampaikan di bisnis.id ya, saya Pak Budi selalu harus pertama kita pahamin dulu kategori sama consumernya. Ya, yang mendasar-mendasar aja nih Johar ya. Sebenarnya Anda ingin menyelesaikan masalah apa yang dimiliki oleh konsumen. Jadi itu apa namanya pain point kah mau nyebutnya, ataukah dari sisi needs yang belum terpenuhi kah, kayak seperti itu ya. Kalaupun produknya udah bagus, itu takarannya takaran dari siapa? Make sure itu adalah penilaian dari konsumen, bukan dari produsen ya. Bagaimana cara tahunya ya? Kita harus melakukan survei ya. Ada customer feedback atau feedback dari pelanggan. Produk performance kita seperti apa. Dan bukan hanya pelanggan itu saja, tapi benar-benar target market kita siapa. Kita harus tahu. Nah, kalau kita udah tahu dan lebih tahu lagi, kita bisa mendudukkan produk atau jasa kita dengan kompetisi, dengan kompetitor atau pesaing kita, atau kalau nggak mau nyebut kompetitor atau pemain-pemain yang menjual produk yang mirip dengan kita. Oke? Karena saya tahu entrepreneur sama startup itu kadang-kadang tidak terlalu suka menggunakan kata-kata pesaing atau competitor ya. Walaupun saya pikir itu selalu ada dalam setiap bisnis, mau bisnis apapun pasti ada kompetitornya. Tapi itu ya, jadi disandarkan, didudukkan penilaian produk atau jasa kita dengan kompetitor lain. Dan dengan melakukan survei itu biasanya kita akan tahu kekuatan produk kita di mana, keunikannya di mana, relevansinya di mana, kekurangannya pun di mana. Nah, dari situ kalau kita semakin tahu, memahami konsumen kita, dan memahami kategori kita dan tentunya produk kita di mata konsumen dan di antara para pesaing, biasanya nanti akan dapat tips-tips dari situ. Apa yang bisa saya fokuskan, apa yang bisa saya perbaiki, ya, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih giat lagi atau gencar lagi dipromosikannya. Melihat dari fitur-fiturnya kah, dari benefitnya. Jadi banyak caranya. Ya, memang pertanyaan global, jadi jawabannya juga sangat global. Tapi intinya moga-moga Jawahar dapat gambaran ya. Pahamin konsumennya, pahamin kategorinya, lalu juga apa yang ditawarkan oleh kompetitor. Moga-moga dari situ bisa paling tidak mulai. Mana yang harus difokuskan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus lebih digencarkan promosinya. Oke? Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Jauhar ini ya Pak. Ya. Kayak teman-teman yang mungkin belum terbuka nih, ingin Ayo, siapa nih? boleh nih di kolom komentar ataupun di question box-nya di sebelah pojok kanan bawah ini. Silahkan, dengan apapun ya Pak, nanti akan dibantu oleh Pak Baskoro. Silahkan. Jangan malu-malu, tidak ada pertanyaan yang aneh atau bodoh ya. Semua pertanyaan akan bagus karena tidak hanya membantu Anda sekalian, tapi juga teman-teman yang join malam ini. Oke. Belum ada? Belum ada Pak. Ini kayaknya lebih banyak yang menyimak dan mengharapkan teman-temannya bertanya nih kayaknya. Ayo dong, masa
udah pada canggih semua nih, nggak ada pertanyaan sedikit pun. Pasti ada saya yakin, hanya kayaknya masih malu-malu. Ingat ya, pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jadi malu bertanya bisnis, jangan sampai sesat di bisnisnya nanti kan. Nggak seru gitu kan. Jadi kalau itu ya, tadi mungkin saya tambahin dulu, biar teman-teman lebih panas lagi nih. Ya kalau kita bicara soal profit and loss, itu adalah satu statement yang diperlukan ya teman-teman semua di sini ya. Saya yakin kalau bisnis sudah menengah dan besar, pasti profit and loss ada. Hanya biasanya profit and loss itu tidak terlalu diplototin. Padahal profit and loss itu salah satu dari 3 yang terpenting itu ya. Mengenai yang kedua kan ada cash flow sama cash flow dan balance sheet ya. Dan itu kalau dari 3 itu yang mendasar dulu lah kita bicara itu yaitu adalah profit and loss. Karena benar-benar saya nggak bilang yang 2 itu tidak terlalu penting, tapi paling tidak kalau kita sudah pahami profit and loss, yang lainnya itu nanti akan dibantu oleh tim finance. Kalau kita dalam berbisnis, make sure ya, khususnya tim commercial yang targetnya adalah jualan, target utamanya jualan, itu harus benar-benar paham. Ya, saya punya cerita waktu di Fonterra, PNL itu tanggung jawabnya pun sampai diberikan ke level manager. Ya, yang mana kalau di perusahaan-perusahaan korporasi lainnya belum tentu level manager itu diperbolehkan punya akses untuk memahami profit and loss karena itu confidential, ya, sangat rahasia. Tapi pada saat itu kami di Fonterra yang dulu namanya New Zealand Milk yang produknya adalah Anlin itu benar-benar terbuka. Karena hanya dengan seperti itu akhirnya tim komersial jauh lebih bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawabnya gimana? Itu tadi. Jadi kalau mau mengadakan program, nggak hanya spending saja, ya, nggak hanya lempar uang keluar aja, tapi harus memikirkan return-nya seperti apa. Jadi dalam bentuk profit itu. Kalau mau berinovasi produk, desain yang baru, itu juga harus dipikirkan. Mulai dari atas sampai bawah profit and loss-nya itu kan. Statementnya dari revenue, operating expense sampai dengan profitnya di bawah ya. Nah jadi betapa sangat pentingnya buat teman-teman timnya harus benar-benar nalar dan juga paham mengenai profit and loss sehingga bisnis Anda akan lebih terjaga ya atau digawangi oleh lebih banyak tim di organisasinya gitu. Ya udah pertanyaan udah nggak malu-malu lagi. Dari Nur underscore DFI. Pak maaf telat join, kalau PL itu tanggung jawab siapa? PL itu tanggung jawab ownernya ya Pak, pemiliknya juga nanti akan terbagi lagi akan diplot kayak misalkan di komersialnya. Ya, jadi ya benar sekali Shirley. Jadi ya nggak apa-apa tadi telat datang ya, telat join. Jadi intinya utamanya memang CEO-nya ataupun ownernya kalau dia menjadi perannya pemimpin perusahaan tersebut ya. Tapi ada porsi tanggung jawab oleh tim yang terkait juga ya. Contohnya tim komersial tadi saya sebutkan di awal. Tim komersial itu siapa? Sales, marketing ya. Mereka punya porsi tanggung jawab untuk P&L-nya karena mereka punya pengaruh ya terhadap porsi P&L tersebut. Ya, tadi contohnya kayak sales, dia kalau punya marketplace yang kontribusi yang besar, dia harus tahu profit and loss untuk channel tersebut. Itu yang namanya channel profitability. Oke. Kalau di tim marketing juga seperti tadi saya sampaikan di akhir tadi bahwa intinya kalau tim marketing ingin melakukan promosi, dia harus melihat di atas penghasilan dari promosi itu menjadi revenue berapa, lalu juga OPEX atau iklan yang harus dikeluarkan berapa, dan biaya-biaya lain dikeluarkan berapa. Akhirnya turun ke bawah, harusnya tetap making profit, yang nggak making a loss gitu contohnya. Jadi
Ya, sementara utamanya adalah tanggung jawab CEO atau owner yang punya peran menjadi CEO atau kepala dari bisnis, tapi juga ada peran lain yang punya tanggung jawab terhadap P&L itu. Contohnya tim komersial itu tadi. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vocat Foods. Apakah contoh unique value proposition, Pak? Apakah contoh Unique dari siapa value tadi, sorry? Vocat Foods di kolom question box di bawah ini. Oke. Contoh unique value proposition. Oke, wah ini harus belajar dulu nih. Contoh, sudah sering saya sampaikan ya. Eh, Contoh-contoh value proposition. Jadi perlu dipahamin dulu. Yang pertama adalah konsumen itu beli value. Value itu dikemas dalam produk, dalam brand ya, dalam merek. Nah, jadi tidak ada gunanya kalau kita walaupun sudah punya brand, tapi tidak ada value di dalamnya karena brand itu dikemas dalam value itu dikemas dalam brand. Oke. Nah, contoh value proposition itu apa? Saya ambil contoh aja ya, mungkin yang paling seru si Starbucks ya. Jadi value itu mencerminkan motivasi tertinggi dari konsumen kenapa mereka menginginkan produk atau jasa Anda. Ya, saya ulangin ya. Jadi value itu intinya adalah pencerminan motivasi yang tertinggi dari konsumen, kenapa mereka mengingini produk atau jasa Anda. Oke, jadi itu value. Nah, contohnya kayak Starbucks kembali. Starbucks itu apa sih value-nya? Ya, saya sering sekali menyampaikan ini karena itu salah satu yang saya pikir value-nya cukup kuat dan bagus ya. Dan taruhannya adalah harus unik dan relevan. Ya, jadi kalau value itu bagus dan unik, ya harus unik dan relevan. Oke? Kembali pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya value dari si Starbucks? Starbucks itu value-nya adalah the next best place between home and office. Jadi tempat terbaik setelah rumah dan kantor. Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu value yang unik dan relevan buat target marketnya. Ingat ya, kalau kita bicara soal value proposition tidak lepas dari target marketnya siapa. Jadi bukan relevan untuk semua orang. Tidak ada. Jadi tidak ada yang satu produk itu akan bisa melayani semua orang. Pasti harus ada apa namanya segmen-segmen tertentu yang dibidik. Oke? Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin pertanyaannya adalah, lah kan Starbucks itu kan punya jualannya kan kopi. Kenapa kok value-nya tidak berbau-bau kopi? Gitu kan? Tidak ada mention atau sebutan kopi sedikit pun. Nah, itulah apa namanya kalau kita belajar value creation atau penciptaan value, nanti Anda semua pada belajar bahwa yang namanya produk atau jasa itu hanyalah kendaraan dari value yang kita ciptakan. Ya, jadi produk atau jasa itu adalah sekedar kendaraan dari value yang kita ciptakan. Kembali ke contoh Starbucks. Jadi, kalau target marketnya Starbucks itu dikala mereka ingin membeli produk atau jasanya Starbucks, yang terpikir oleh mereka sebenarnya sederhana bahwa saya ingin mencari tempat yang terbaik di antara rumah atau kantor. Ya, contohnya umpama saya mau ketemu Shirley lah, kita mau ada meeting di luar. Umpama kita janjiannya umpama di Citos. Oke, Shirley, kita meeting di Citos. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir, oh, enaknya ketemu di mana ya dengan Shirley ya? Enaknya meeting di mana nih di Citos? Akhirnya saya pikir, Starbucks aja. Jadi, motivasi saya ke Starbucks sebenarnya bukan untuk minum kopinya, tapi mencari tempat yang terbaik setelah rumah atau kantor menjadi pilihan tempat meeting. Nah, setelah saya sampai ke Starbucks, barulah saya akan order. Dan bisa jadi saya ordernya pun bukan kopi, mungkin teh, mungkin jus.
dan seterusnya. Ya, jadi kenapa itu saya bilang value proposition yang bagus sekali dan kuat ya, karena unik dan relevan terhadap target marketnya. Gitu. Oke, kalau Pertanyaan mau yang tahu bagus. Thank you. bisa bisa daftar e-course value creation ya Pak. Ya, Dan silahkan di Business Idea ada ya. mentoringnya juga. Jadi nanti eh, da- dari apa Vokat Fruits juga akan belajar langsung dengan Pak Baskoro. Ya, Pertanyaan saja nih Pak dari Faizal LK. Pak, sampai batas bagaimana tanggung jawab bagian sales terhadap profit and loss padahal upaya bagian sales sudah maksimal. ini Faizal bagian apa nih? Bagian sales nih kayaknya. Oke. Ya, jadi gitu, apa namanya? Kalau kita sudah seperti saya sampaikan tadi, kalau kita organisasi kita sudah tertata, tertatanya juga dalam perannya, tertatanya juga dalam mengetahui channel-channel apa yang kita miliki yang berkontribusi terhadap penjualan kita. Nah, itu kalau kita ambil contohnya tadi, kalau seandainya channel kita hanya terbelah dua aja lah, ini untuk menyederhanakan diskusi kita ya. Anggap aja satu general trade, satu modern trade ya. Ya, general trade apa? Yaitu ya di pasar-pasar, di pinggir jalan, di toko, itu yang general. Ya, tapi ada yang modern trade, seumpamanya sekarang di apa namanya Indomaret, Alfamaret, terus Carrefour ya. Nah, seandainya dari dua channel itu, anggapnya modern trade lah yang kita simulasikan sebagai kontributor terbesar, mungkin 70%. Kita kan sebenarnya perlu tahu ya, kan profit and loss-nya di kelompok si modern trade-nya tuh seberapa besar. Kita kan harusnya ingin tahu dan perlu tahu. Sehingga apapun yang kita tanamkan, apapun yang kita lakukan terhadap channel tersebut, kalau kita mau menginvestasikan lebih tinggi, kita jadi tahu impact-nya terhadap apa namanya profitnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau itu sudah kontribusinya 70%, saya nggak bilang yang general trade tadi yang di pasar-pasar yang jauh lebih kecil itu harus dilakukan P&L analisisnya juga. Saya nggak bilang seperti itu, tapi paling tidak 70% atau 80% kontributor dari account kita, kita harus tahu profit and loss-nya sehingga kita bisa merawatnya dan yang terpenting adalah meningkatkan profitnya di channel tersebut gitu ya. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan pada teman-teman, bukan berarti semua channel harus punya P&L yang nggak mungkin itu. Saya bisa bilang tidak mungkin. Karena itu yang memang juga tidak dilakukan oleh korporasi terlalu terlalu banyak dan menjadi tidak terlalu penting kalau kontributor dari channel tersebut kecil, ngapain juga dihitung profit and loss-nya. Apalagi udah kecil banyak pula gitu. Untuk apa gitu. Tapi kalau dia sedikit tapi kontributor salesnya besar buat kita, ya sebaiknya lakukanlah profit and loss analysis di situ gitu. Oke. Pak Jawahar katanya bisa diulangi lagi Mbak kalau mau belajar khusus ke Pak Bas selain di Instagram ini di mana lagi ya. Nah, teman-teman semua yang mau belajar value creation bisa nih daftar e-course value creation di website, aplikasi ataupun WhatsApp-nya bisnis.id dengan klik link video ya. Nah, Sabtu ini Ya, juga akan ada sesi mentoring ya Pak. insya Sesi Allah. teman bisa konsultasi langsung ataupun apa mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami ke Pak Bas Ya, langsung. Nah, ya. oke, pertanyaan satu nih Pak dari Vence. Seberapa besar tanggung jawab dan toleransi kegagalan CEO dalam profit and loss kalau seandainya terjadi loss? Gimana gimana Bang Lila? Bagaimana tanggung jawab CEO? Seberapa besar tanggung jawab dan toleransi kegagalan CEO dalam profit and loss
kalau seandainya terjadi loss? Misalnya terjadi loss. Oke. Eh, itu semua pertama dulu ya, tergantung dari aspirasi organisasi atau bisnis itu dulu. Ya bisa jadi memang dianggarkan untuk making loss. Jadi kalau kita punya bisnis plan yang cukup strategis, seumpamanya kita punya budgetnya sudah terencana, anggaran itu 3 tahun kah atau 5 tahun kah, bisa jadi khususnya bisnis-bisnis yang baru, kadang-kadang itu memang break even didesain untuk mungkin baru terjadi di tahun ketiga atau bahkan tahun kelima. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya adalah di tahun pertama sampai dengan ketiga itu year on year-nya memang making a loss. Memang sudah didesain seperti itu. Ya, kalau kita lihat perusahaan teknologi zaman sekarang itu lebih lebih ini lagi, lebih berani lagi. Ya, makanya ada istilah bakar uang itu kan seperti itu. Itu pun mungkin nggak tahu targetnya atau anggarannya untuk 3, 5, atau 10 tahun atau sampai bersaing kompetitornya kelelep semua, baru dia akan mengurangi porsi investasinya sehingga di bawahnya menjadi biru alias sudah mempunyai profit gitu ya. Jadi pertama kembali dulu kita perlu tahu bisnis aspirasinya itu apa, termasuk revenue, OPEX-nya dan profit-nya. Apakah itu negative profit alias loss atau memang nol, netral, ataupun ada sedikit profit ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya, kalau seandainya anggarannya itu memang didesain untuk profit, ternyata making a loss, berarti yang harus mempertanggungjawabkan ya si CEO tersebut. Ya, CEO tersebut. Nah, ini kan CEO itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada shareholder. Oke, jadi CEO kalau dalam dalam aturannya pertanggungjawaban CEO itu adalah kepada shareholder, pemilik saham perusahaan tersebut. Ya, kalaupun itu bukan perusahaan publik, ya dia harus bertanggung jawab pada pemilik dari usaha tersebut. Siapakah dia? Nah, dia harus bertanggung jawab. Masalah akhirnya nanti bentuk penaltinya seperti apa, yaitu kembali ke ownernya atau para pemegang sahamnya gitu. Tapi dengan catatan ya, itu kembali dibandingkan dengan bisnis aspirationnya. Kalau misalnya anggarannya adalah positif tapi dapatnya negatif, ya mau nggak mau ya dia nggak perform itu CEO-nya, gitu kan? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ellen Regina Haryati. Saya ada usaha, tapi kekurangan modal. Kalau mau mencari investor, untuk pembagian hasilnya bagaimana, Pak? Oke. Jadi ini perlu modal ya. Sekali lagi kalau kita bicara soal modal kan nggak selamanya modal finansial ya. Kalau yang namanya capital raising itu bisa bermacam-macam bentuk ya. Bisa networking itu capital, bisa pengadaan mesin, pengadaan expertise, itu adalah pengerahan capital ya. Jadi modal memang kalau dalam bahasa Indonesia modal ujung-ujungnya duit ya. Ya, jadi kalau kita fokuskan ke pertanyaannya untuk mencari modal, itu juga belum tentu hanya sumbernya dari investor, ya. Kalau kita mau berusaha, intinya yang paling bagus adalah modal sendiri. Modal sendiri, kalau nggak punya cukup modal uang sendiri dari yang terdekat, kerabat, saudara, kerabat terdekat. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Jadi tidak hanya bisa dari investor. Jadi, investor adalah salah satu sumber pendanaan ya. Nah,
Kalau sudah masuk ke wilayah seperti itu yang harus ditakar. Sebisa mungkin modal itu cost of money-nya itu tidak tinggi kan ya. Kita tahu kalau kita minjem dari teman ya kita harus mungkin bentuknya bagi hasil atau dia meminjamkan uang ke kita harus bayarkan senilai bunga kali berapa lipat ya dari bunga yang berlaku di pasaran ya bunga pinjaman atau bisa ke investor dan ke investor pun bisa dalam bentuk kombinasi ya kita kasih dia ekuitas atau eh, kita juga bisa dalam porsi pinjaman yang convertible yang bisa dialihkan menjadi saham nantinya kalau seandainya itu menjadi pilihan di periode tertentu ya jadi macam-macam ya pendanaan itu ya. Jadi jangan hanya terpaku harus dari investor. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana bagi hasilnya. Nah, itu ya tinggal kembali kepada pemilik usahanya. Jadi kita harus melihat dari dua arah. Kita butuh uang dan juga pemberi uang itu juga dia harapannya apa. Gitu. Bisa bagi hasil pun bisa. Apakah dari modal yang disetorkan itu janjian, apakah dibalikannya yaitu tadi 2 kali dari bunga bank umpamanya, ya kan? Atau bagi hasil bisa jadi berapa persen umpama dari profit. Ya, tergantung kalau seandainya modalnya adalah 50% dari keseluruhan modal dan dianggap lumrah bahwa nanti profitnya juga dibagi 2. Jadi perhitungannya bisa macam-macam. Kembali ya, kita harus melihat dari 2 sisi. Ya, sepatutnya gimana dan itu negotiable ya, tawarable. Tawarable apa tuh? Bisa dinegosiasikan besarannya dan skemanya. Oke? Saya nggak bisa ngasih secara konkret ya karena saya nggak tahu modal yang dibutuhkan berapa secara total dan yang akan dimintakan atau dicarikan modal uang itu berapa persen dari keseluruhan modal itu. Jadi itu yang akan mempengaruhi skemanya ya. Apakah itu bagi hasil ataukah itu bentuknya berapa kali dari bunga bank gitu. Oke. Pertanyaannya nih Pak, dari R. Giovanni. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya juga. Setahu saya, bisnis itu kan tentang sistem. Maksud sistem dalam bisnis itu seperti apa ya? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, good questions. Jadi kalau dalam sebuah bisnis itu adalah tidak lepas dari usaha suatu input, proses dan output. Oke? Input, proses dan output. Itu di semua jenis bisnis seperti itu utamanya. Nah, kalau kita bicara soal sistem, itu adalah bagian dari processing, ya, dari proses bisnis itu. Makanya ada business model atau business process, istilah-istilah itu. Nah, itu adalah yang di tengahnya tadi. Kita masukkan sesuatu, diproses, keluar sesuatu atau output. System, processes, and people, ya, system, processes, and people, itu adalah bagian yang di tengahnya. Ya, sistemnya seperti apa sih? Ya, dari sistem itu mungkin kita memerlukan hardware-nya apa sih? Software-nya apa sih? Terus bagaimana cara memproses bisnisnya itu di tengahnya itu? Yang melibatkan nggak hanya hardware software tapi the people-nya juga. Nah, jadi sistemnya itu menjadi yang mencakup keseluruhan itu tadi. Orang-orang yang terlibat di situ mau dipakai sistem apa nih? Jadi ini pertanyaannya sangat besar. Jadi ada namanya business processes yang melibatkan sistem, tools, sama people-nya itu. Ya, tools-nya itu hardware, software, dan seterusnya. Itu yang dimaksud ya, secara gamblangnya nih, secara umumnya. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faizal LK.
Pak, apakah tingginya OPEX berbanding lurus dengan peningkatan sales? Hmm. Eh, tidak tidak melulu seperti itu. Oleh karenanya kita kalau udah bicara soal OPEX atau apa namanya operational expenditure itu kan biaya, ya nggak beda jauh aja umpama. Ya kita ambil contoh satu OPEX apa sih? Salah satu OPEX mungkin pergudangan. Ya kita bayar sewa gudang itu masuknya OPEX, oke? Kan bukan berarti kita mau nyewa gudang yang lebih besar, tiba-tiba jualannya sebesar gudang yang kita sewa. Sudah pasti tidak. Kan? Sama halnya kita mau beriklan. Ya, tiba-tiba saya masang pakai influencer namanya Sherly. Terus besok saya mau pakai 2 kali. Ya, ada Sherly sama mungkin Diana. Bukan berarti itu saya bayar 2 kali, penjualan saya juga 2 kali. Jadi tidak bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi kalau challenge-nya di OPEX, lalu prinsipnya adalah sebanyak mungkin harusnya itu yang variable, ya. Jadi itu apa namanya baku bisnis lah. Usahakan yang namanya expenditure itu sebanyak mungkin sifatnya variable ketimbang fixed cost. Nah, ini juga sering Pak Budi kan sering apa namanya menyampaikan dan mengingatkan teman-teman. Convert kalau seandainya terlalu banyak fixed cost-nya ke variable cost. Ya, sehingga itu bisa apa namanya perjalanan peningkatan cost itu sejalan dengan peningkatan dari sales-nya seperti itu. Itu kan diusahakan seperti itu. Jadi akan lebih mencerminkan gitu ya variable. Walaupun memang pasti akan ada porsi yang namanya fixed cost yang tidak bisa dihindarkan ya. Nah, tapi secara prinsip sebanyak mungkin gunakan variable lebih banyak ketimbang fixed cost. Ya, expenses itu harus diderive dari itu. Pun walaupun sudah variable, itu juga bukan berarti penurunan variable apa namanya dari variable cost-nya itu menjadi penurunan dari sales juga belum tentu juga. Itu masuk ke ranah yang namanya efficiency, gitu kan? Ya, walaupun sama-sama variable gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari dari saya pilih Kelihatan, Shirley. dari Atik Lubis. Apakah profit and loss harus ada di tiap departemen di perusahaan, Pak? Harus ada atau tidak? Jadi gini, yang apa namanya istilahnya kalau di perusahaan itu atau kita sering dengar, saya punya tanggung jawab P&L gitu ya. Nah, saya punya tanggung jawab P&L itu maksudnya adalah divisinya dia dan apa yang dia kerjakan itu berpengaruh langsung terhadap P&L. Yang mau itu secara keseluruhan atau sebahagian itu biasanya bisa kelihatan. Nah, kalau yang berpengaruh langsung itu ya tadi itu kayak tim commercial ya, marketing sama sales. Kalau tim lain seumpamanya finance ya, dia mungkin hanya di OPEX-nya saja. Ya, pengaturan jumlah tim di finance berapa orang. Nah, itu akan porsinya dari P&L-nya lebih di OPEX-nya terhadap P&L untuk keseluruhan organisasinya. Jadi nggak full P&L, hanya sebagian dari bagian dari P&L yang dia tanggung jawab. Finance seperti itu, IT ya juga seperti itu. Apalagi divisi apa lagi? Divisi corporate affairs umpamanya, dia mungkin hanya di bagian OPEX-nya juga. Ya, jadi apa namanya nggak semua departemen memiliki tanggung jawab P&L secara keseluruhan, kayak gitu. Ya, maksud saya keseluruhan itu dari atas sampai bawah, ya dari revenue, OPEX sampai dengan profitnya. Tidak semua divisi punya tanggung jawab secara keseluruhan seperti itu. Ya, gitu. Tapi kembali lagi kalau seandainya tim commercial, marketing, and sales itu bisa dia. Ya karena berhubungan langsung dengan ngedrive sales, berhubungan langsung dengan OPEX yang harus ditanamkan,
dan akan dimintai pertanggungjawaban return-nya dalam bentuk profit seperti apa. Oke? Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Oke. Nati. Selamat malam Pak Bas. Apakah pemilihan nama atau merek memiliki pengaruh dalam proses branding suatu produk? Oke, tadi pertanyaannya sama di triple value ya, yang tadi di workshopnya Pak Budi. Jadi saya sampaikan pada teman-teman bahwa intinya yang namanya brand atau merek itu yang paling ideal, yang paling istilahnya mungkin efektif adalah kalau nama tersebut itu adalah nama yang mewakili kategorinya. Contoh, Aqua, contoh, teh botol, Sostro kan, itu yang udah paling bagus tuh, yang paling optimal. Walaupun tugasnya nggak sampai di situ, karena yang namanya brand atau merek nama itu, ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa brand itu mengemas value. Jadi kita harus punya value yang kita ciptakan dan dikemas dalam brand. Nah, kalau kita udah punya value, mereknya pun atau namanya itu sudah refleksi terhadap kategorinya, itu udah paling optimal. Ya, tapi sejalan dengan zaman, nama itu nggak boleh lagi generik. Oleh karena zaman-zaman sekarang ini udah susah dan tidak diperbolehkan kalau kita memakai nama generik. Oleh karena muncullah brand-brand yang tidak mewakili generik ya. Bahkan saya pernah ngalamin sendiri sewaktu saya bekerja di Fonterra, awalnya itu namanya New Zealand Milk, tapi karena namanya generik kan, New Zealand kan generik ya nama negara, milk ya generik susu. Itu tidak diperbolehkan, oleh karenanya namanya berubah menjadi Fonterra gitu. Tapi yang udah beruntung dapat merek itu ya ya beruntung lah. Nah, pertanyaannya sekarang ke depannya gimana nih? Kalau saya bilang kalau kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang generik, ya udah. Intinya you can pick any name sebenarnya. Selama value-nya itu bisa dihidupkan di merek tersebut. Kita ambil contoh, coba. Yang the most valuable brand apa di dunia? Sherly, tebak. The most valuable brand di dunia ini apa? Brand apa? Starbucks tadi kali ya. Salah satu yang valuable tapi tidak the most. Yang nomor satu itu adalah Amazon. Amazon apa itu? Yang kita kenal Amazon itu apa sih sebenarnya? Amazon itu dia sejenis website ya Pak? Nah itu kan, saya tanya website. Amazon itu kan di Amerika Selatan kan itu ya? Sungai atau kali Sungai. ya? Ya kan? Di Jakarta ada namanya apa? Ciliwung. Nah, bedanya Amazon udah nggak ada hubungannya waktu pertama kali mereka jualan buku ya. Apa hubungannya kali? Kebayang nggak sekarang? Gramedia sampingnya Ciliwung gitu. Jualan buku. It doesn't matter sebenarnya. Yang terpenting adalah you can pick any name selama you have a value dan dikembangkan sehingga brand itu mencerminkan sesuatu, mencerminkan value atau motivasi tertinggi kenapa mereka mengingini produk atau jasa Anda. Itu yang lebih penting ketimbang kalau kita hanya mengandalkan nama yang bukan generik gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, yang terpenting challenge-nya adalah bukan nyari namanya, karena toh nama yang optimal untuk generik udah nggak bisa. Sebenarnya you can pick any name, yang terpenting menghidupkan value yang dikemas dalam nama yang Anda pilih itu. Satu lagi apel, coba. Buah apel. Ada komputer, mereknya buah apel. Kalau di kita mungkin duet, kan gitu ya. Atau manggis gitu. Tapi di Amerika nyatanya Apple bisa the second valuable brand kan. Amazing kan? Gitu. Setuju, setuju. Oke nih Pak, nggak terasa nih Pak 1 jam Iya, sudah ya. ngobrol.
Ya, dan Mhm. Ya. pertanyaan teman-teman yang belum terjawab nih, mungkin nanti bisa diajukan lagi ke sesi Q&A di Senin depan ya, Pak. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Shirley, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semangat belajar terus, semangat bertanya, sehingga kita bisa memperbaiki diri dan memperbaiki bisnis kita. Oke, terima kasih Pak Bas atas sesi malam ini. Semoga insight-insight yang diberikan ini bermanfaat untuk teman-teman businesspreneur semua. Oke, Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. terima kasih Pak. Terima kasih. Teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi malam hari ini, semoga insight yang didapat bermanfaat untuk bisnisnya. Sampai ketemu di sesi Q&A selanjutnya.